Money politics atau politik uang tentunya bukan hal yang baru lagi bagi kita, terutama di Indonesia. Money politics terjadi ketika mendekati waktu pemilu atau pilkada. Money politics sendiri merupakan kegiatan curang yang dilakukan oleh aktor politik untuk mendapatkan suara. Tentu saja, money politics ini sudah terjadi di Indonesia sejak pemerintahan Orde Lama dan terus berlangsung hingga saat ini. Transaksi politik uang atau money politics ini biasa terjadi pada masa kampanye yang dilakukan oleh calon peserta pemilu ketika menyampaikan visi, misi, dan program kepada masyarakat yang diikuti dengan iming-iming atau janji agar terpilih. Di zaman era modern saat ini, modus praktik politik uang semakin berkembang dan beragam bentuknya. Dampak negatif dari politik uang ini sangat berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu jika terjadi politik uang tentunya bukan hal yang baik. Libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas. Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengatasi praktek politik uang. Untuk kasus politik uang selanjutnya kita akan pindah ke negara Brazil, tepatnya di kota Itaboraí. Brazil juga telah menghadapi masalah politik uang yang cukup serius. Salah satu skandal terbesarnya adalah Operasi Lava Jato yang melibatkan korupsi di perusahaan minyak negara dan berbagai partai politik. Diluncurkan pada Maret 2014, operasi ini awalnya berfokus pada agen yang dikenal sebagai doleiros atau pedagang uang pasar gelap yang menggunakan usaha kecil seperti pompa bensin dan pencucian mobil untuk mencuci hasil kejahatannya. Doleiros itu bekerja atas nama seorang eksekutif Petronas, Paulo Roberto Costa, Direktur Penyulingan dan Pasokan. Dimana setelah diselidiki mengalihkan jutaan dolar ke dalam dana tersebut, Direktur Petrobras kemudian menggunakannya untuk menyalurkan uang kepada politisi yang telah menunjuk mereka sejak awal dan kepada partai politik yang mereka wakili. Tujuan utama dari raket yang menipu pembayar pajak dan pemegang saham dari miliaran dolar adalah untuk mendanai kampanye pemilu untuk menjaga koalisi pemerintahan tetap berkuasa. Skandal ini mencakup praktik penyuapan dan pencucian uang yang melibatkan politisi, pejabat pemerintah, dan perusahaan konstruksi terkemuka. Oleh sebab itu, kesimpulan dari video ini adalah untuk kita menghentikan money politics atau politik uang, dan dengan cara itu kita bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.